Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 2, tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman, dipersiapkan buku tematik 2C-nya. Bukunya tampak seperti di layar ya, yang temanya tugasku sehari-hari. Tugas sebagai siswa, kemudian sebagai anak di rumah ya, dan tugas sebagai umat beragama. Nah, sekarang kita akan membahas pokok bahasan mengenai tugas kita sebagai umat beragama. Silakan dibuka bukunya, halaman 105. 105 ya. Nah, ini sudah bukunya. Dibuka dahulu bukunya, halaman 105. Nih, yang ini ya, yang 105. Sudah? Upras perbesar sedikit. Nah, ini ya teman-teman, di halaman 105. Ini adalah salah satu tugas kita sebagai umat beragama. Kita sebelumnya di subtema 1 sudah belajar tugas kita sebagai anak di rumah. Kemudian tugas kita sebagai siswa di sekolah. Nah, sekarang di subtema 3, kita belajar tugas kita sebagai umat beragama. Nah, umat beragama di Indonesia itu seperti kemarin yang sudah Bu Pras sampaikan, bahwa agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Apa saja? Islam, betul, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan satu lagi Konghucu ya. Nah, teman-teman juga sudah mengenal tuh tempat ibadahnya. Sekarang kita akan mencoba belajar tugas kita sebagai umat beragama melalui bacaan berikut. Ayo menyimak. Sikap Ino dan Pandi membantu dan menolong Seno merupakan sikap terpuji. Sikap terpuji apa? Sikap yang baik, sikap yang mulia ya. Nih gambarnya ini. Seno ditolong Ino dan Pandi. Berarti Seno yang tengah ya. Kemudian dipapah. Dipapah tuh seperti ini ya. Dibantu berjalan oleh Ino dan Pandi. Nah, Ino ini beragama Islam, sedangkan Pandi itu kemarin beragama Kristen ya. Karena beribadahnya di gereja di halaman sebelumnya. Apakah kamu pernah membantu teman? Nah, ini pertanyaan yang teman-teman masing-masing jawab dalam hatinya ya. Pernah nggak sih aku itu membantu teman? Misalnya membantu teman yang jatuh dari sepeda, membantu teman saat membawa barang yang berat atau apa aja ya, membantu teman misalkan gitu. Pernah tidak gitu? Tanyanya dalam hati masing-masing ya dan dijawab masing-masing. Insya Allah pernah ya. Nah, berikutnya ada gambar. Ini Ino sedang membantu ayah mencuci mobil. Membantu ayah ya, berarti ini.
Sebagai umat beragama, kita harus saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Nah, ini tugas kita ya sebagai umat beragama, membantu dan menolong sesama manusia. Kalau sesama manusia itu kita tidak melihat agamanya apa, kita tidak melihat dari suku mana, tidak melihat warna kulitnya pula. Siapapun yang membutuhkan bantuan kita, kita harus membantu dan menolongnya. Itulah tugas kita sebagai umat beragama. Saling membantu dan menolong tidak hanya dengan teman di sekolah, tapi juga dapat dilakukan dengan keluarga di rumah dan teman di lingkungan rumah. Nah, ini ya seperti yang kita lakukan. Kalau membantu itu tadi tidak perlu harus di mana, di sekolah ya di sekolah aja karena diperintah, tidak. Tapi dimanapun, kapanpun, ketika kita melihat ada yang membutuhkan bantuan, maka kita segera membantu. Dan apabila kita tidak bisa membantu dengan tangan tenaga kita, kita bisa mencari bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Misalkan kita melihat teman kita terjatuh, sedangkan kita misalkan tidak bisa mengangkat ya, berarti kita meminta bantuan atau memanggil bantuan orang dewasa. Nah, itu ya teman-teman, berarti apa? Tugas kita sebagai umat beragama adalah saling membantu dan menolong sesama manusia. Paham ya? Insya Allah. Paham ya? Jadi kita itu nggak hanya punya tugas sebagai anak di rumah yang membantu merapikan tempat tidur gitu ya. Tidak juga hanya sebagai siswa di sekolah mengerjakan tugas, PR dan sebagainya, tapi kita juga punya tugas sebagai umat beragama, yaitu saling membantu sesama manusia ya. Ringan tangan. Apa ungkapannya? Ringan tangan, suka menolong atau suka membantu. Paham ya sampai sini ya? Kemudian di bagian selanjutnya ada ayo lakukan. Berilah tanda centang, sikap saling menolong. Berilah tanda silang, sikap tidak saling menolong. Nah, ini caranya dengan mengamati ilustrasi yang ditampilkan. Ilustrasi itu gambar yang disajikan nih, teman-teman. Teman-teman lihat ini gambar yang pertama, ini gambar kedua, ketiga, keempat ya. Kita amati dahulu gambarnya. Ada apa dan sedang ada kejadian apa di gambar tersebut. Nah, di sini ada ayah ya. Misalkan ini Ino. Ino tuh sibuk membaca koran atau majalah, sedangkan di sisi lain, ayahnya membutuhkan bantuan karena membawa barang yang banyak. Nah, ini tidak mencerminkan sikap saling menolong. Ini cuek. Cuek ya, nggak mau tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini tidak boleh ditiru karena bukan sikap yang terpuji. Gambar yang kedua, ini ada ibu, ini sebut saja Ino dan Vera. Nah, ini ya, membantu, membawakan apa ini? Membawakan belanjaan ibu ya, jadi ini dicentang. Alasannya terlihat ya, membantu membawa belanjaan. Kemudian ada anak laki-laki yang sedang, ini apa ya, kucing. Kemudian ini seperti parit atau sungai lah ya, ada air gitu, kemudian kucingnya itu tercebur. Kemudian diangkat. Ini juga sikap saling menolong. Ini justru sesama makhluk ciptaan Tuhan ya. Tidak hanya sesama manusia, tapi juga sesama makhluk ciptaan Tuhan, yaitu kucing ya. Jadi kalau kita melihat kucing, misalkan nggak terjebur di got deh. Kucing yang miang-miang kelaparan. Nah, teman-teman, sebagai
Sebagai umat yang beragama, orang yang mempunyai agama, kita itu harus punya rasa, yaitu rasa kasihan, iba ya. Jadi kalau ada kucing yang kelaparan dan kita sedang tidak jauh dari rumah kita kasih makan kucing itu ya. Nah, seperti itu. Menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan, tidak hanya dengan manusia nih. Selanjutnya gambar yang terakhir. Nah, di sini ada dua orang anak yang melihat temannya terjatuh dari sepeda, tapi tidak menolong, justru tertawa ya gambarnya ya. Hahaha, katanya terlihat tertawa, mentertawakan temannya yang jatuh kesakitan. Nah, ini tidak mencerminkan sikap menolong. Nah, jadi berdasarkan gambar ini, yang mencerminkan sikap menolong itu yaitu gambar nomor 2 dan nomor 3. Bisa ya menentukan jika disajikan gambar. Ya, insya Allah ya, diamati baik-baik gambarnya. Begitu. Lanjut ke halaman selanjutnya yaitu ke 106. Boleh dibuka dulu bukunya 106. Nah, ini ya bukunya. Ibu Pras geser dulu. Di 106. Ini di 106 itu. Ini gambarnya. Ada ya, 106 sudah terlihat ya. 106. Nih, Bu Pras buka 106. Nah, ini ya gambarnya. Ayo menulis. Nah, teman-teman, ayo menulis. Berarti kita siapkan apa? Siapkan pensil dan juga penghapusnya. Nah, ini teman-teman yang masih tulisannya besar-besar, yang masih nabrak-nabrak garis atas, garis bawah, mulai sekarang kita belajar menulis di jalan yang lurus, di garis yang lurus. Pelan-pelan, tapi kalau kita sering berlatih, insya Allah tulisan kita akan menjadi rapi ya. Jadi kuncinya adalah berlatih. Ya, tidak bisa ya kita hanya berdoa, ya Allah, jadikan tulisan hamba itu rapi. Tapi kita nggak berlatih, nggak bisa ya. Jadi kita harus rajin berlatih. Di sini ayo menulis. Tulislah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, membuat kalimat itu teman-teman bebas. Boleh kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat berita. Contohnya, misalkan kita membuat kalimat dari yang gambar nomor 1 nih. Ini gambar nomor 2. Ini gambar nomor 3 dan ini nomor 4. Nomor 1 seperti tadi kita amati dahulu gambarnya, kemudian lihat ada di sini subtitlenya ya. Oh nih, gambar 3.28 artinya gambar ini itu merupakan gambar ke-28 ya di buku ini. Sub 3 gambar yang ke-28. Kalau di sub 2 itu berarti 2 titik berapa. Nah, kalau 3.28 itu artinya ini gambar di subtema 3 yang ke-28. Ya, teman-teman kurang lebihnya. Kalau Bu Pras salah mohon maaf. Nah, di sini ada gambar ibu, kemudian ini anggap saja siapa tadi? Kita butuh orang nih. Orang atau subjek nih. Ino dan Vera ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh juga mengganti dengan yang lain. Namanya bebas. Ino, ini I besar tidak membutuhkan titik karena nama orang. Dan Vera, nama orang selalu diawali dengan huruf kapital. Ino dan Vera, kemudian kata ini nih teman-teman. Masukkan ke dalam kalimat. Membantu
Ibu seperti tanda tambah ya. Bu Pras ulangin ya. Membantu. Kalau di sini sudah tidak muat lagi, teman-teman boleh lanjutkan di garis bawahnya. Ibu membawa, ini apa nih? Membantu ibu membawa belanjaan. Nah, titik. Ini kalimat berita. Titik ya. Oh, ini di sini ada titik. Ini apa ya, Bu Pras? Buang dulu. Ini gambar yang kedua. Teman-teman lihat dulu nih. Sebelum kita ke bantuan katanya, kita lihat di sini ada tenda pengungsi. Kemudian ada pengungsinya. Ini pengungsinya. Ini ada tenda. Kemudian ini menyerahkan. Ini Pak pejabat nih. Sepertinya dari seragamnya ya. Menyerahkan bantuan. Teman-teman bebas, silahkan buat kalimatnya. Bu Pras mau membuat kalimat ajakan. Teman-teman boleh membuat kalimat dari berita seperti ini. Misalkan, Pak Guru membantu korban bencana banjir boleh. Tapi Bu Pras mau membuat kalimat ajakan. Mari sisihkan, uang. Mari sisihkan uang untuk membantu korban bencana. Ternyata Ibu Pras kebiasaan seperti ini. Belum terbiasa begini. Kalau ajakan akhiri dengan tanda seru. Nah, ini kalimat yang ini ditulis di sini ya, membantu korban bencana. Boleh teman-teman tambahkan bencana apa? Misalkan banjir atau apa ya. Lanjut ke gambar yang ketiga. Wah, ini menolong teman yang sakit. Ini di papah ya. Ini menolong teman yang sakit. Siapa? Pandi ya. Pandi. Ntar nggak muat ya, harus naik sedikit. Pandi menolong teman. Kalau tidak muat taruh di bawahnya, teman yang sakit. Titik. Satu lagi. Nomor 4. Wah, merapikan buku di perpustakaan. Boleh kalimat ajakan. Ayo merapikan buku di perpustakaan. Boleh. Mohon rapikan buku di perpustakaan. Boleh. Tolong rapikan buku di perpustakaan. Boleh. Atau mau menggunakan nama orang. Pak Andi. Boleh. Merapikan buku di perpustakaan. Di tempat ya ini. Perpus. Ibu Pras masih terbiasa seperti ini. Kemarin teman-teman ada yang bilang, Bu Pras, T-nya kok kayak tambah gitu ya. Perpustakaan. Tandanya apa? Seru atau titik? Titik, betul. Nah, teman-teman silahkan ditulis karena perintahnya adalah ayo menulis. Kalau sudah ditulis yang rapi, lebih bagus lagi kalau teman-teman itu bisa membuat kalimat yang berbeda. Jadi bebas ya kalimatnya. Jika sudah
Jika sudah selesai, dirapikan bukunya dan juga alat tulisnya. Dirapikan seperti semula. Nah, sudah ya teman-teman. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti disambung lagi ke materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Upras mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.